Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Dr. Muntawa Channel. Kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara membuat soal seperti yang ada di simulasi TKA ya. Ini saya ambil dari busmendik.kemendikbud.go.id dari soal TKA dan simulasi TKA. Kali adalah screenshot untuk tampilan layar semacam ini, screenshot semacam ini, template-nya untuk membuat soal melalui AI itu banyak sekali, bisa ChatGPT, bisa Canva, bisa Gemini dari Google dan sebagainya, banyak sekali yang akan saya tampilkan dalam tutorial pembuatan soal ini adalah dua platform yaitu Canva dan ChatGPT ya. Yang pertama kita ke Canva dulu. Canva. Nah, ketika kita sudah punya akun, masuk langsung secara otomatis ini sudah ada klik secara default itu Canva AI gitu ya. Nah, silakan kirim template yang tadi, diharapkan untuk membuat soal semacam simulasi TKA ya tadi ya, screenshot. Kemudian untuk deskripsinya ketiklah untuk prompt-nya. Prompt itu apa? Yaitu instruksi tertulis yang ditujukan pada kecerdasan buatan atau AI. Saya siapkan dulu di prompt-nya. Nah, seperti ini. Yang pertama, buatkan kode HTML untuk ujian asesmen sumatif tengah semester genap dengan mengacu pada tampilan gambar yang saya lampirkan. Gambar tadi ya, dari simulasi TKA. Sesuai ketentuan sebagai berikut. Nah, nomor 1 ada menu login untuk siswa, yaitu nama siswa dan nomor absen dilengkapi tombol mulai ujian warna biru. Setelah tombol diklik, langsung soal nomor 1. Kemudian yang kedua, buatkan soal pilihan ganda. Karena saya mampu ekonomi, maka saya contohkan ekonomi SMA kelas 10 tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran tunai atau uang dan alat pembayaran tunai sebanyak 10 soal. Contoh saja untuk 10 soal. Yang ketiga, di halaman soal terdapat waktu ujian 45 menit dengan hitungan mundur. Ini bisa menyesuaikan ya jumlah soal. Kalau misalkan banyak soalnya maka ini dibuat 60 menit atau 90 menit terserah. Yang keempat, di bawah soal ada tombol sebelumnya dan selanjutnya yang berwarna. Kelima, untuk soal nomor 1 cukup tombol selanjutnya saja, dan di soal terakhir ada tombol sebelumnya dan tombol sesuaikan ujian. Kemudian yang keenam, jika waktu habis, sistem otomatis menampilkan nilai. Selesaikan ujian. Selesaikan ujian. Nah, gitu. Kita ulangi yang keenam, jika waktu habis, sistem otomatis menampilkan nilai. Kemudian yang ketujuh, di sebelah kanan soal ada tombol navigasi kotak berjajar 3 baris yang apabila soal sudah dikerjakan maka tombol berubah warna untuk membedakan soal yang sudah dikerjakan dan yang belum. Ini penting sekali prompt ini. Kemudian setelah tombol diselesaikan ujian diklik, maka akan muncul nilainya ya. Setelah itu juga muncul tombol ekspor PDF. Yang ke-9, dalam file PDF yang diekspor mencakup judul ujian, nama, nomor absen, nilai yang diperoleh, tanggal kirim, teks soal dan jawaban siswa. Jadi lengkap ya. Ini diperuntukkan untuk apa? Untuk sebagai bukti bahwa penilaian yang ada itu cocok atau sesuai dengan pekerjaan siswa. Kemudian yang ke-10 adalah buatkan template yang menarik untuk file PDF dengan bentuk nama file asesmen sumatif tengah semester genap. Ini contoh saja ya, bisa ulangan harian, bisa asesmen sumatif akhir tahun dan sebagainya, dan nama siswa. Nah, ini diblok semua sampai titik, lalu
di copy lalu masukkan ke deskripsi di Canva. Nah, seperti itu. Silakan kemudian diklik submit. Nah, ini biarkan nanti sistem yang memberi kodenya. Nah, secara otomatis di lakukan coding secara otomatis ya, membuat persis template sama seperti ya, tidak sama persis tapi minimal hampir mirip dengan template dari soal TKA ya, online. Ini biarkan sistem kerja, mencari soal sendiri, membuat sendiri dan sebagainya. Jadi sekali lagi bahwa ada beberapa platform untuk AI yang bisa kita manfaatkan untuk membuat soal ya, baik itu soal bentuknya pilihan ganda atau soal esai dan sebagainya. Yang contohkan adalah untuk membuat soal yang pilihan ganda. Jadi nanti secara online nilai sampai pada detail tanggal, waktu submit dan sebagainya akan langsung keluar gitu ya. Dan tidak hanya itu saja, bisa diekspor dalam bentuk PDF sebagai bukti bahwa peserta didik atau siswa telah melaksanakan atau mengikuti ujian. Dan ini sangat bisa digunakan baik di semua device, laptop, komputer maupun HP anak-anak ya. Ternyata sudah selesai ini ya oleh AI. Asesmen sumatif tengah semester genap ekonomi kelas 10, sistem pembayaran dan alat pembayaran. Nah ini ya, maka kalau sudah selesai dipublish terus dikirim ke nah kita lihat saja contoh namanya ya, Nanang Junaidi. Nah, nomor absensi misalkan 13, klik saja. Ini petunjuknya, ada waktu pengerjaan 45 menit, 10 soal pilihan ganda, klik untuk pindah soal, klik mulai. Nah ini tombol navigasinya, karena belum diisi maka tidak ada warna hijau. Nah, contoh ya, misalkan saya mengerjakan soal 1, sistem pembayaran adalah kita acak saja ya. Nah, untuk membuktikan atau membedakan yang sudah dikerjakan itu warna hijau dan yang belum adalah ragu-ragu sebelumnya gitu ya. Persis. Uang yang beredar dan sebagainya, ini hanya contoh saja, tidak saya baca soalnya, mohon maaf. Untuk kita kembali melakukan tutorial bagaimana soal sudah kerja. Nah, ketika sudah ada notifikasi yakin ingin menyelesaikan ujian, klik ya selesai. Nah, ini nilai ujian nilai 30 ya, benar dan sebagainya. Yang kedua, platform menggunakan AI ChatGPT ya. Kita ketik saja browser baru. Nah, sama seperti di Canva AI, kita juga akan menyapa dulu ya, selamat siang gitu ya. Nah, oke, dari sana maka sama persis kita upload buku atau mungkin template ya yang seperti di TKA seperti ini. Kemudian promptnya kita lihat, kita copy sama persis seperti di Canva AI tadi. Kita copy, kita tempelkan di sini. Nah seperti ini, lalu kita klik submit. Nah, biarkan ChatGPT bergerak atau bekerja, kita sambil menunggu ya. Sekali lagi bahwa pembuatan soal dengan bantuan AI ini akan mempermudah, membantu Bapak Ibu Guru dalam memberikan
soal atau penilaian. Nah, biarkan AI bekerja. Dan sekali lagi, tadi yang pertama sudah pakai Canva AI atau Canva. Sekarang yang kedua memakai ChatGPT dengan langkah-langkah yang sama ya. Kita upload dulu atau unggah dulu. Selesai. Nah, ini tawarannya, kita copy kode. Nah, di pojok kanan ini ada copy kode, kemudian masuk ke web. Nah, baru kita tadi sudah copy, kemudian kita paste di sini untuk kita tempelkan di sini ya. Kemudian kita klik file lalu save. Instruksinya adalah untuk HTML. Nah, assessment atau ASTS ya, ASTS .html. Jangan lupa ya, kita masukkan di download lah ya, download. Kita save, kita lalu kita buka di download yang tadi. Nah, ini ya, klik secara otomatis ada tulisan asesmen sumatif tengah semester genap ekonomi kelas 10 dalam materi sistem pembayaran. Nama misalkan Kustanto ya, absen 46 sesuai dengan usianya. Nah, asesmen sumatif tengah semester sistem pembayaran adalah, nah ini bisa diklik kalau ingin nomor 5 dulu, pilih nomor 9 dulu, dan harus urut ya, mengingat bahwa waktu ujian ini mundur 45 menit untuk hitung mundur. Misalkan ingin nomor 2 dulu, contoh alat pembayaran tunai adalah uang kertas gitu ya. Ini nomor 9 dulu, QRIS termasuk alat pembayaran non tunai digital. Nah, gitu ya. Ini nomor 1 sistem pembayaran adalah uang. Nomor 10 fungsi uang sebagai satuan hitung, artinya menentukan nilai. Nah, misalkan itu ya, selesaikan ujian. Nah, klik selesaikan. Wah, nilainya 100 karena Kustanto itu pinter ya, nggak bisa nambah. Sekarang kita klik ekspor. Nah, ini sudah otomatis ekspor nilainya dalam bentuk PDF. Ada judulnya, ada namanya, ada nomor absensinya, ada tanggal pengirimannya ya, atau pada saat mengerjakan submit dan sebagainya. Kemudian ada soal dan ada jawaban. Bapak Ibu yang bisa di screenshot kemudian dikirimkan kepada Bapak Ibu guru bahwa sebagai bukti siswa tersebut telah melaksanakan atau mengikuti penilaian tengah semester genap pada mapel ekonomi dan di jam tertentu ya. Sekian, mohon maaf apabila ada hal yang kurang jelas, dan bisa nanti promnya bisa Bapak Ibu dapatkan melalui link deskripsi di channel YouTube. Jangan lupa like, komen, subscribe bagi yang belum, dan share untuk mendapatkan tutorial-tutorial dan informasi yang lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.